Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indra Rismayanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perspektif agama Hindu tentang manusia pertama menurut Hindu, dasar keyakinan agama Hindu dan peranan usada dalam menghadapi COVID-19. Kita mulai dari manusia pertama menurut Hindu. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kisah mengenai manusia pertama dijelaskan dalam berbagai kitab suci seperti Weda, Purana, serta kitab Manusmriti. Nah, menurut ajaran agama Hindu, manusia pertama dikenal dengan nama Manu. Kata Manu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti manusia atau nenek moyang umat manusia. Manu tidak hanya dianggap sebagai manusia pertama, tetapi juga sebagai raja dan pemimpin yang mengajarkan cara hidup dengan benar berdasarkan ajaran Dharma, yaitu kebenaran, keadilan, dan keharmonisan. Kitab Manusmriti berisi aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, moral, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, salah satu cerita yang terkenal mengenai Manu terdapat dalam kisah Matsyavatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk ikan, yang dimana diceritakan bahwa dunia pernah mengalami bencana banjir besar yang hampir menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Sebelum bencana tersebut terjadi, Dewa Wisnu memperingatkan Manu mengenai datangnya banjir besar. Kemudian Manu diminta untuk membuat sebuah perahu besar yang akan digunakan untuk menyelamatkan berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ketika banjir besar terjadi, Matsyavatara menuntun perahu Manu hingga akhirnya selamat dari bencana. Nah, setelah banjir surut, Manu kembali memulai kehidupan manusia di bumi. Nah, dari kisah tersebut digambarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kehidupan dan melindungi alam semesta. Nah, selanjutnya ada dasar keyakinan agama Hindu. Dasar keyakinan agama Hindu disebut dengan Pancasrada, yang dimana Pancasrada yaitu 5 keyakinan dasar yang menjadi fondasi spiritual bagi umat Hindu. Pancasrada terdiri dari Brahman, atau percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang kedua ada Atman, yaitu jiwa yang ada dalam setiap makhluk hidup dan bersifat kekal. Yang ketiga ada karma pala, yaitu hukum sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Yang keempat ada punarbawa, yaitu kepercayaan tentang kelahiran kembali sesuai dengan hukum karma. Yang kelima ada moksa, yaitu tujuan akhir kehidupan manusia untuk terbebas dari siklus kelahiran dan kematian serta bersatu dengan Tuhan. Nah, konsep Pancasrada sendiri memberikan pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini saja, tetapi merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang panjang. Nah, selanjutnya ada pandemi COVID-19 dalam perspektif Hindu. Nah, pandemi COVID-19 dalam perspektif agama Hindu tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan alam dan perilaku manusia, atau kita kenal dengan sebutan hukum reta atau hukum alam. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dapat memicu berbagai bencana, termasuk munculnya penyakit. Nah, salah satunya yaitu pandemi COVID-19 yang menjadi pengingat bagi manusia untuk menjaga keharmonisan dengan alam, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta menguatkan hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah, yang terakhir ada Usada dalam sastra Hindu sebagai konsep pengobatan. Usada merupakan ilmu pengobatan tradisional yang diwariskan melalui berbagai lontar kuno seperti Usada Taru Pramana, Usada Rare, dan Usada Buddha Kecapi, yang di dalamnya berisikan penjelasan mengenai berbagai jenis penyakit serta cara pengobatannya. Usada memandang kesehatan sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Pengobatan dilakukan dengan memanfaatkan tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, dan daun sirih, serta penerapan pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, melakukan meditasi, dan melakukan doa. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19, konsep usada dapat membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, pengobatan tradisional tidak dapat menggantikan peran ilmu kedokteran modern. Nah, oleh karena itu, pengobatan tradisional perlu berjalan berdampingan dengan pengobatan medis. Oke, kita sudah di ujung acara. Saya tutup presentasi ini dengan
Paramasanti. Om Santi 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 Om.